Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Kita sampai pada bab akhtarus tighalil mar'ah, bahaya dari kesibukannya wanita menjadi wanita karir ya. Kalau semua wanita menjadi wanita karir nanti bahaya. Kita sampai pada halaman 140 ini ya. 140 poin ketiga. Wa min asyaddil makhatiri, di antara bahaya terbesar al-ijtimaiyat yang bersifat sosial, ditasyilil mar'ati, dari mempekerjakan wanita, annahu, bahwa hal itu yasuddut tariqa, menutup peluang, menutup jalan ala syababi, atas para pemuda. Jadi dengan mempekerjakan wanita, otomatis orang laki-laki kehilangan kesempatan. Banyak pemuda yang kehilangan kesempatan karena diisi oleh para wanita itu. Fayata'attoluna, sehingga mereka menjadi menjadi nganggur, anil amali, dari pekerjaan, tanpa pekerjaan. Wah antada, perhatikan ya, coba Anda perhatikan, tajidul mar'ata, maka engkau akan mendapati wanita allati la ta'dimu, yang tidak kekurangan, man yunfiku alaiha, orang yang menafkahinya. Jadi ada wanita yang masih ada banyak orang yang menafkahi dia, memenuhi kebutuhannya, wa yakuluha, dan menanggung kebutuhannya ya, menanggung kebutuhannya. Qadin basat, wanita yang masih banyak orang yang menafkainya, tidak kekurangan dari orang yang menafkahi dan menanggung kehidupannya. Qadin basat, itu menyebar, huna di sini, wa hunaka, dan di sana, di majalatil amali, di berbagai lapangan pekerjaan. Nah, padahal mereka itu dia tidak butuh ya untuk kebutuhan sehari-hari sudah ada yang memenuhi dan seterusnya. Tetapi mereka tergerak untuk bekerja itu karena untuk mungkin kebutuhan tersier dan yang lain ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya tidak urgent bagi dia. Sementara di sebelah sana ada banyak pemuda yang mereka harus memenuhi kebutuhan dorurinya, kebutuhan primernya, dan kehilangan kesempatan bekerja. Itu perspektifnya penulis ya. Lagi-lagi kita bisa untuk tidak setuju, tidak harus kemudian kita setuju kepada apa yang disampaikan oleh penulis. Fasyaghalatha, sehingga hal itu menyibukkan mereka, wa tarakat min waraiha, dan meninggalkan di belakang mereka, rijalan, para laki-laki, lahum usratun, yang punya keluarga, wa syababan, dan para pemuda, fi muktabalil umri, di permulaan umurnya, la yajiduna amalan, mereka tidak menemukan pekerjaan. Fayatadarraru, sehingga merasa merasa tersiksa ya, atau terdampak, sahibul usrah ya, orang yang memiliki keluarga, lima hurima minal amal, karena dia terhalang dari pekerjaan, alladzi syagalatul mar'atu, yang telah diisi oleh para wanita. Wa yatawaqqafu syabu, dan pemuda menjadi berhenti ya, menjadi tercegah atau tertahan keinginannya, asyabu al-azibu, yang sedang jomblo, yang belum menikah, anis zawaji, dari pernikahan. Para pemuda-pemuda jomblo ini di Arab ya, karena mereka tidak punya pekerjaan dan seterusnya, akhirnya ya mereka otomatis tidak berani untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Ini kan berbeda dengan di Indonesia ya. Kita semua mendapati di Indonesia, apalagi bukan di perkotaan, di kampung-kampung ya, atau bukan kota besar lah, seperti Malang ini. Saya hidup di Malang, di Anur 2, Pondok Anur 2. Nah, misalkan saya melihat di daerah Bulawang, daerah Kota, dan seterusnya, dan saya sering menghadiri pernikahan
Saya sering juga menjadi fasilitator perjodohan, dan itu rata-rata tidak bertanya kamu sudah bekerja apa enggak. Yang penting kamu soleh, kamu itu punya semangat untuk menghidupi anak saya, sudah selesai. Di awal-awal pernikahan, ya akan ikut pada mertua atau orang tuanya. Tapi setelah itu kemudian mereka fight untuk menghidupi dirinya. Itu adalah tradisi di kita yang betul-betul orang tua itu membiayai biaya pernikahan itu dari kedua keluarga itu. Itu betul-betul luar biasa, berbeda dengan di Arab gitu. Itla yajidu, karena tidak menemukan pemuda tadi mayuki mubihi, sesuatu yang dengan sesuatu itu dia bisa memenuhi auda nafsihi, biaya hidupnya. Fadlan, apalagi an ayajida, untuk menemukan mayuinu, apa yang bisa menolongnya, ala sa'i, untuk melangkah ila zawajin, menuju pernikahan, au taksi wa taksisi usratin, dan membina rumah tangga. Wahakada, demikianlah, yaudul wabalu, bahaya dari wanita itu bekerja tadi, menguasai sekian bidang pekerjaan, kembali alal mar'ati, pada perempuan sendiri, walar rajulan, pada laki-laki, ma'an, secara bersamaan. Dan bahayanya itu, dampak negatifnya bukan hanya pada laki-laki yang kemudian merasa kehilangan kesempatan karena diisi oleh para wanita, tapi juga kembali dampaknya itu juga pada para wanita. Wa tuhromul mar'atu, dan perempuan terhalang dari mut'atal hayati, kenikmatan hidup, al-zawjiyati, suami istri, al-hani'ati, yang tentram, bisa babil hirsi, karena sebab tamak, sifat tamak, wasuhi, dan pelitnya. Apa perempuan tamak untuk bekerja? Kan ya enggak juga lah ya. Di Indonesia perempuan ikut bekerja, ya enggak juga, enggak tamak. Ini lagi-lagi ya mungkin di Arab ini benar, potret yang ditangkap oleh penulis itu benar ya. Tapi kalau di tempat lain mungkin juga salah, mungkin tidak 100% benar, mungkin benar sebagian, tidak benar sebagian, dan seterusnya. Dan itu biasa gitu. Senyampang bukan Quran, ya bukan hadis sahih, maka kita boleh saja untuk tidak sama pemikiran dan pertimbangannya. Finahiyatil iktisadiyah, yang keempat, dalam aspek perekonomian, dampak negatif dari mempekerjakan wanita dalam aspek perekonomian gitu. Yaku mukhtiyarul amil, ya, pemilihan seorang pekerja, fi urfil iktisadi, pemilihan seorang pekerja berdasar fi urfil iktisadi, dalam tradisi atau dalam budaya perekonomian, ekonomi, berdasar ala asasi wafrotin intajihi, atas dasar pemenuhan, wafrat itu pemenuhan, intaj itu produksi, output produksinya, ya, produktivitasnya, wataqatihi, dan kemampuannya, milkiyah bil amal, untuk melakukan pekerjaan. Wahadal unsuru, dan unsur ini, ya, yahtallu, akan menjadi cacat fi tashghilil mar'ah, ketika mempekerjakan wanita, ikhtilalan zahiran, dengan cacat, dengan ketimpangan atau cacat yang akan tampak betul. Maksudnya begini. Jadi prinsipnya orang mempekerjakan orang, apalagi kalau kita bicaranya dalam skala besar ya, misalkan adalah pabrik rokok gitu ya, atau pabrik rokok misalnya, yang dekat dengan kita ini semua pabrik rokok. Maka prinsip yang dipakai oleh pengusaha itu adalah, dalam menggaji karyawannya, adalah produktivitas, bukan senioritas, bukan apa dan seterusnya, tapi produktivitas. Makanya ya, kita bisa lihat misalnya kalau yang bekerja bukan bekerja tetap ya, misalnya bekerja kontrak atau apalah ya, istilahnya tidak tahu saya, itu kan biasanya misalkan dia bekerjanya menggunting kertas rokok itu. Nah, dalam berapa nanti dia akan dihitung dalam sekian ribu, sekian bayaran kamu, dalam sekian puluh ribu sekian bayaran kamu. Itu kan berdasarkan produktivitas ya, produktivitas seperti itu. Karena kalau tidak berdasarkan begitu, berdasarkan jam misalkan, ya nanti dalam 1 jam kamu dibayar begini, ternyata dalam jam itu kemudian dia leha-leha, santai-santai, itu kan juga bahaya. Nah, itu maksudnya. Lah, kalau mempekerjakan laki-laki dan perempuan dibanding-bandingkan itu, ya menurut penulisnya
itu tentu secara produktivitasnya lebih banyak laki-laki. Kenapa? Karena perempuan nanti akan ada masa-masa dia mengalami haid dan seterusnya dan seterusnya. Sementara laki-laki kan enggak. Tapi ini berbeda dengan di Indonesia. Coba kita perhatikan ya. Di Indonesia-nya. Di Indonesia itu rata-rata pekerja yang ada di pabrik rokok itu adalah perempuan karena lebih telaten dan seterusnya, lebih detail. Mungkin itu ada faktor lain yang ter, yang mungkin tidak sama dengan di negara Arab. Falmar atau perempuan tata'arradu menghadapi bulan syahrin setiap bulan litomsi haid, menghadapi haid alladhi yastamiru ghaliban yang biasanya berlangsung sab'at ayyam selama 7 hari. Bapak diam tentu dan terkadang lebih memanjang atau lebih lama aksar mendalik, membentang lebih lama daripada 7 hari. Bisa jadi 15 hari. Wow. Istri saya itu bisa sampai 14-15 hari haidnya. Wa fi hadhihi daurati syahriyah, dalam siklus bulanan ini takunu urdatan lil alam, maka dia akan berpotensial untuk mengalami sakit. Jadi apalagi kalau misalkan orang yang itu haid terus mengalami PMS apa itu sakit gitu ya. Jadi dia perutnya sakit dan seterusnya. Kama annaha, sebagaimana dia tu'ani menghadapi min taghayyuri mizajiha, dari perubahan tabiat tubuhnya, wa nafsiyatnya, dan beban psikologisnya dan kejiwaannya. Karena dia mengalami haid itu, tentu orang yang mengalami haid dengan tidak itu akan berbeda dari cara duduknya saja itu. Dari cara duduk dia itu sudah berbeda karena dia harus pakai soft tag, di mana tembus apa enggak. Itu kan juga sudah waktu yang untuk dia memperhatikan itu dengan perasaannya ini takut bocor dan seterusnya, itu kan juga berpengaruh gitu ya. Mimma yaj'alha, yang hal itu menjadikan perempuan ala ghairi maqduratiha, tidak pada kemampuannya al-kamilati yang paripurna, otokotihah, dan kemampuannya tamati yang sempurna. Wa adhamu minat tamsi, dan yang lebih besar daripada haid adalah fatratul hamli, masa kehamilan, masa mengandung, sumal wati, kemudian masa melahirkan. Famundus syahrainil akhiraini, sejak 2 bulan terakhir lil hamli, dari kehamilan, jadi di bulan ke-8-9 ya sudah masuk ke 8-9, awis syahril akhir alal aqal, atau minimal pada bulan terakhir ya bulan 9, la yajuzu, tidak boleh taklifuha, membebani wanita yang hamil tadi biaya amalin yutibuha, dengan perbuatan apapun yang membuatnya capek. Ittakunu fi halin aqwa minal marad, karena dia berada pada satu kondisi yang lebih berat daripada sekedar sakit. Oh, itu tidak nyaman betul itu orang. Nah, coba Anda bayangkan ada seorang gubernur ya, perempuan, terus habis itu hamil ya. Jadi gubernur hamil, habis itu terus melahirkan, kan dia otomatis sudah berkurang produktivitas waktunya dan seterusnya. Summa ba'dal wilad, kemudian mana? Tatoribu aqsabuha, ya. Emosinya atau urat-urat sarafnya itu terombang-ambing, emosinya terombang-ambing, wa tatufu, dan menjadi lemah, malakatut tafkiri, kemampuannya berpikir, wa ta'amuli, dan bernalar, ladaiha, yang dimiliki perempuan. Suma ba'dal wilada, kemudian setelah melahirkan, takunu, ada juruhul mar'ati, luka-luka perempuan. Ini kan otomatis ada luka-luka ketika dia melahirkan itu ya. Mesti ada lukanya lah ya. Kama yuqarrul atibba, sebagaimana ditetapkan oleh para dokter, urdotan litasammum, menjadi sasaran infeksi. Jadi luka-luka akibat melahirkan itu rawan sekali kena infeksi. Mimma yaj'alha, yang hal itu menjadikan dia musta'iddatan, bersiap-siap li amradin muta'addidah, untuk mengalami sakit yang bermacam-macam. Wa tataharraku, dan bergerak a'dhaha, anggota tubuhnya ya. Anggota tubuhnya, organ-organ al-jinsiyatu yang bersifat reproduksi, bistimror, dengan terus-menerus. Organ reproduksinya bergerak terus-menerus itu. Cuma kita nggak melihat secara kasat mata kan. Itu bergerak terus-menerus, udah supaya kembali ilahalia pada kondisinya atau dia yang normal, yang alami, qoblal wiladati, seperti sebelum melahirkan. Nah, itu. Jadi ada pergerakan organ-organ reproduksi untuk kembali seperti semula sebelum melahirkan itu. Wahakada, demikianlah takunul mar'atu, perempuan menjadi bisababil hamli wal wiladah, sebab kehamilan dan melahirkan, asbah syai'in
lebih menyerupai bil maridati dengan perempuan yang sakit. Muddati asyurin pada masa berbulan-bulan adidatin yang lama. Yajibu fiha an tu'fa anil amal, di mana mereka para perempuan itu wajib untuk dibebaskan dari pekerjaan yang berat. Fahal minad da'milil iktisad. Jika sudah demikian penjelasannya, apakah termasuk menopang perekonomian? Wa min maslahatil iktisad, dan kemaslahatan bagi kebaikan bagi ekonomi. Ta'tilul mar'ati, mengosongkan wanita. An wadifatiha, dari fungsi dan tugasnya. Al-hayawiyatil udma, yang vital dan terbesar. Yaitu, kalau perempuan kemudian bekerja dan mereka tidak melahirkan, hamil, dan seterusnya, apa itu akan menjadi penopang ekonomi yang diharapkan? Kaitus biha, agar para wanita kharija baitiha, menjadi kharija baitiha, di luar rumahnya, amilan sebagai pekerja, ya, agar dia keluar rumah sebagai pekerja, mabturat taqati, yang buntung kemampuannya, yang tidak sempurna kemampuannya, karena ada waktu-waktu di mana dia tidak bisa produktif. Ya ta'arradu, dia menghadapi, menjadi sasaran kulla syahrin, pada setiap bulan, li khalalin, pada setiap bulan, li khalalin, pada cacat, fi sayri amalihi, dalam pada celah atau kekurangan, fi sayri amalihi, dalam perjalanan pekerjaannya. Wa kulla sanatain, atau paling tidak tiap 2 tahun, au salasin, atau tiap 3 tahun. Bita'tilil amali, untuk selanjutnya mengosongkan pekerjaan, tilkal fatrah atau wilah, pada masa yang panjang itu tadi, bisa babil hamli wal wilada, dengan sebab melahirkan, dengan sebab hamil dan melahirkan. Undur hadal bahsa mufassalan, coba lihat kajian ini secara terperinci di kitab, dalam kitabnya Dr. Nuruddin Iter, Mada anil mar'ah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.